Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yusufina Raga. Di sini saya akan mempresentasikan hasil portofolio dari analisis pertemuan 2 sampai pertemuan 7 pembelajaran tematik. Oke, kita mulai dari yang pertama, analisis terpadu dan pembelajaran tematik pada kurikulum Merdeka. Pembelajaran tematik terpadu adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Di SDI Rutosoro untuk mata pelajaran terpadu itu yaitu mata pelajaran IPAS, yakni gabungan dari IPS dan IPAS. Sedangkan mata pelajaran tematik yaitu BINDO. Untuk mata pelajaran terpadu IPAS di semester 1 kelas 4 lebih dominan ke mata pelajaran IPA, sedangkan di semester 2 lebih dominan ke mata pelajaran IPS. Yang kedua, melakukan analisis pembelajaran tematik dalam implementasinya pada kurikulum Merdeka. Implementasi pembelajaran tematik dalam kurikulum Merdeka hanya berfungsi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, setiap materi harus disesuaikan dengan tema yang sudah ditetapkan. Untuk mata pelajaran lain tidak menggunakan tema. Yang ketiga, melakukan analisis buku guru dan buku siswa di sekolah mitra. Di SDI Rutosoro, buku guru dan buku siswa masih mengalami kendala, yakni belum tersedianya buku guru maupun buku siswa, sehingga materi masih diberikan kebebasan untuk mencarinya di berbagai sumber seperti internet, dan materi hanya berpatokan pada capaian pembelajaran dan dikembangkan dengan berbagai sumber lain. Yang keempat, melakukan analisis perencanaan pembelajaran di sekolah mitra. Perencanaan di sekolah, khususnya kelas 4 di SDI Rutosoro sangat baik. Sebelum memulai pembelajaran, guru harus menyiapkan administrasi seperti modul dan RPP. Dalam kurikulum Merdeka, materi yang ditargetkan adalah bukan keluasan materi seperti di kurikulum 2013, namun hasil yang sudah dicapai. Selain RPP dan modul, guru harus menyiapkan media berupa media cetak ataupun PPT interaktif atau PowerPoint interaktif untuk memancing peningkatan minat belajar peserta didik. Yang kelima, melakukan analisis penilaian pembelajaran di sekolah. Penilaian yang ada di dalam RPP harus berkaitan dengan ATP atau alur tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman yang dimiliki siswa setelah mendengar materi yang diberikan. Guru juga harus lebih kreatif untuk mencari soal untuk menjawab ATP ataupun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Untuk pengembangan perencanaan pembelajaran, dari hasil analisis perencanaan pembelajaran sampai dengan analisis penilaian, dapat dikembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu dimulai dari pertama, identitas sekolah, yang kedua, alur tujuan pembelajaran, yang ketiga, tujuan pembelajaran, profil pelajar Pancasila, kunci kreatif jika ada, yang berikut alur kegiatan, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Yang berikut evaluasi. Di dalam evaluasi ada jenis tes yang berupa tulisan, bentuk tesnya isian, dan butir soal HOTS. Di dalam penilaian, guru harus lebih kreatif lagi dalam penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan ini disesuaikan dengan ATP yang akan dicapai. Oke, itu saja presentasi portofolio dari saya. Mohon maaf jika dalam presentasi tadi tidak memungkinkan atau masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.